Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Bagus Maudara Cakrakelasa, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 1. Jadi dalam video kali ini saya ingin mewawancara seputar wawasan Nusantara dan yang akan menjadi subjeknya adalah orang tua saya sendiri. Dan dalam video kali ini saya ingin mengkonfirmasi sebelumnya bahwa video ini di-shoot menggunakan protokol kesehatan dan tanpa ada rekayasa. Jadi langsung saja kita menuju ke videonya, selamat menyaksikan. Baik, Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Jadi sekarang bersama saya sudah ada Bapak Agung, yang mana beliau merupakan seorang konsultan bangunan yang dasar pendidikannya merupakan arsitektur. Jadi selamat malam Pak Agung sebelumnya. Selamat malam, jadi Bagaimana kabarnya? Baik? sehat, baik. Oke. Jadi sebelumnya Pak Agung, saya ingin menyita waktu Bapak sedikit. Jadi saya ingin meminta pendapat Bapak tentang penerapan dan pemahaman wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari, Pak Agung. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak Agung. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, yang mana mengutamakan persatuan dan kesatuan, Pak Agung. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin mengetahui pendapat Bapak. Menurut Bapak, apakah pemahaman wawasan Nusantara ini memiliki pengaruh terhadap daya saing bangsa Indonesia di ranah dunia? Baik, Bapak Agung, dipersilakan waktunya. Terima kasih, jadi pemahaman Nusantara sesuai dengan pengertian yang tadi, di mana di sana ditekankan cara dan sikap bangsa Indonesia terhadap potensi diri dan lingkungannya yang sangat beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sangat berpengaruh sekali terhadap persaingan bangsa di tingkat dunia. Karena apa? Karena keberagaman itu kalau diakomodir dengan dasar persatuan dan kesatuan bangsa tadi akan menjadi kekuatan dan menjadi kekayaan, dan kekayaan ini akan menjadi modal dasar yang maha dahsyat untuk menghadapi persaingan di kancah dunia. Oke, jadi begitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemahaman wawasan Nusantara ini merupakan hal yang sangat penting sekali ya. Seperti yang Bapak Agung katakan tadi, bila kekayaan bangsa Indonesia ini diakomodir, ini akan dapat menjadi modal dasar yang sangat-sangat kuat ya untuk Indonesia dapat bersaing di ranah dunia. Oke. Berbicara soal keberagaman, Pak Agung, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, jadi benar kata Bapak bahwa negara Indonesia ini beragam, dan definisi dari kata beragam itu banyak sekali. Ada suku, agama, dan salah satunya juga beragam dari sisi pulau. Jadi negara Indonesia terkenal dengan julukan negara kepulauan, yang mana terdiri dari lebih dari 17.000 pulau gitu kan. Dan itu erat kaitannya dengan program pemerintahan kita yang mana berfokus pada infrastruktur, karena hal itu adalah bisa disebut sebagai alat pemersatu negeri Indonesia kita yang maritim ini, yang merupakan negeri kepulauan ini. Nah, jadi Pak Agung, di pertanyaan kedua ini saya ingin meminta pendapat Pak Agung tentang apakah menurut Bapak infrastruktur ini atau prioritas pembangunan pemerintah kita pada era yang sekarang ini, apakah sudah mencerminkan pemahaman terhadap wawasan Nusantara? Baik, silakan Pak Agung. Oke, terima kasih. Prioritas kebijakan Ya. Tentang pembangunan di bidang infrastruktur bagi saya itu sangat mencerminkan salah satu wujud dari pemahaman wawasan Nusantara, di mana mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, karena apa? Karena infrastruktur ini akan mengkoneksi, kalau di darat antar tempat, kalau di laut antar pulau. Nah, jadi yang beragam itu akan disatukan dengan hubungan antar satu pulau dengan pulau yang lain, dan antar satu tempat dengan tempat yang lain. Terima kasih. Oke, jadi ya ini seperti yang Bapak Agung katakan tadi juga, ini merupakan cerminan yang sangat mencerminkan sekali penerapan dari pemahaman wawasan Nusantara terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara ya. Oke, baik Pak Agung, ya saya pribadi juga sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Agung tadi, yang mana bahwa prioritas pembangunan di bidang infrastruktur ini sangat mencerminkan sekali penerapan daripada pemahaman wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air gitu ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yang mana merupakan pertanyaan terakhir dalam wawancara ini. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa ini adalah pertanyaan yang sedikit agak personal, jadi saya akan merujuk lebih ke individu daripada Pak Agung, ya, kehidupan Pak Agung sebagai seorang arsitek. Nah, jadi pertanyaan ketiga ini saya ingin meminta pendapat Pak Agung, apakah Pak Agung
menerapkan pemahaman wawasan Nusantara ini dalam lingkungan profesi Bapak sebagai seorang arsitek? Silakan Pak, waktunya saya persilakan. Terima kasih. Jadi dalam penerapan profesi, mungkin maksudnya ada Jody, bagaimana saya menerapkan pemahaman wawasan Nusantara ini dalam kehidupan profesi saya, kan begitu. Nah, jadi itu begini. Kembali saya akomodasikan dari pertanyaan pertama, kedua, dan terakhir ini. Dalam profesi saya, di mana kekayaan bangsa, keberagaman bangsa yang ada dalam potensi dan lingkungan, khususnya di tanah air Indonesia ini, itu dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, jadi dalam hal ini sangat mendukung dan sangat teraplikasi dalam profesi saya, di mana saya bisa memasarkan kekayaan yang ada di beda pulau, kekayaan yang budaya yang berbeda-beda dalam karya saya, desain saya. Kenapa? Karena itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Jadi tidak ada menganaktirikan bahwa budaya yang A milik pulau A, budaya yang B milik suku bangsa B. Tidak ada seperti itu. Jadi segala yang ada di tanah air Indonesia ini, baik dalam potensi diri maupun lingkungan, saya terapkan dalam satu kesatuan bahwa itu adalah Indonesia. Jadi itu akan tercurah dan tertransformasi di dalam karya-karya saya, terutama di bangunan. Terima kasih. Ya, benar sekali berarti Pak Agung, ya, seperti yang Bapak katakan pada sesi pertanyaan pertama, bahwa pemahaman wawasan Nusantara ini merupakan satu modal, satu senjata yang sangat ampuh sekali, yang sangat berguna sekali dalam pemersatuan kita sebagai bangsa yang beragam dari berbagai sisi, karena budaya, agama, dan sebagainya. Contohnya seperti dalam lingkungan profesi Bapak, yang mana Bapak dapat menggabungkan beberapa budaya dari daerah A, daerah B dalam satu mahakarya berupa bangunan, Pak Agung, ya. Jadi ya, baik, itu dia Pak Agung, pertanyaan tadi merupakan penutup daripada video wawancara kita kali ini. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah Bapak luangkan untuk saya dapat wawancara. Dan ya, selamat malam Pak Agung, sehat selalu. Selamat malam semuanya. Sekian semuanya, terima kasih. Om Santi Om. Oke, jadi sekian video wawancaranya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ketidaknyamanan sedikit mungkin di bidang audio. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya karena sudah menonton. Untuk semuanya, mungkin banyak dari kalian yang menyadari bahwa cukup banyak bagian-bagian dari video yang terlihat dipotong atau dihilangkan. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa itu semata-mata hanya untuk memperpendek durasi video, karena banyak sekali bagian-bagian yang kurang penting, seperti pada saat narasumber berpikir dan sebagainya, yang hanya menambah-nambah durasi video saja. Jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa video ini bukan settingan sama sekali. Jadi setiap pertanyaan yang dilontarkan ke narasumber maupun jawaban narasumber terhadap pertanyaan yang kami berikan itu semuanya adalah spontan. Jadi narasumber tidak mendapatkan bocoran sama sekali. Oke, jadi itu dia. Saya Cokor Gede Bagus, Modera Cakaraka Rasa. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Om. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputugia Arini Prabandari, nomor absen 33 dari kelas 10 MIPA 2. Jadi, di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema wawasan Nusantara, dan di sini saya sudah bersama dengan ibu saya sebagai narasumber saya di wawancara kali ini. Baik, Mama bisa perkenalan diri dulu sebelum kita mulai ke wawancaranya. Ya, nama saya Nimade Sekarini. Saya adalah ibunya dari Niputugia Arini Prabandari. Sebelumnya, Mama pasti pernah dengar kan tentang wawasan Nusantara? Ya, pernah. Nah, jadi dia akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai atau terkait dengan wawasan Nusantara, dan Mama bisa menjawab sepengetahuan Mama saja. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara, kalau dilihat dari katanya, wawasan itu adalah ilmu atau pengetahuan. Kalau Nusantara itu Indonesia, mencakup tentang Indonesia. Jadi
Wawasan Nusantara adalah ilmu yang mempelajari tentang Indonesia atau wilayah Indonesia. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapat Anda, apa saja permasalahan-permasalahan yang berkaitan atau termasuk ke dalam wawasan Nusantara? Di zaman sekarang, anak-anak kurang kecintaannya terhadap Nusantara. Mereka lebih senang bermain HP ketimbang belajar budaya. Kalau di luar dari itu, terjadinya konflik antar masyarakat dan adanya korupsi dari pejabat-pejabat negara. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, cara apa yang bisa dilakukan untuk menjelaskan arti pentingnya wawasan Nusantara kepada masyarakat dan kepada generasi muda khususnya? Kalau di masyarakat diberikan sosialisasi tentang arti pentingnya wawasan Nusantara sehingga mereka lebih paham dan lebih mengerti. Dan dari generasi muda, selain dari keluarganya, sekolah, mereka sudah diberi penjelasan tentang arti pentingnya wawasan Nusantara. Dan kalau semua sudah paham, maka wawasan Nusantara akan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang keempat, menurut Anda, manfaat apa yang bisa didapatkan dari memahami arti penting wawasan Nusantara? Manfaatnya adalah persatuan terjaga, tidak terjadinya konflik, dan masyarakat akan sejahtera. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda, apakah wawasan Nusantara sudah diterapkan masyarakat pada kehidupan sehari-hari? Sudah, tapi masih kurang. Apalagi sekarang banyak budaya luar yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi masih banyak yang ikut-ikutan budaya luar itu. Sehingga perlu ditingkatkan wawasan Nusantaranya supaya kehidupan masyarakat menjadi sejahtera, damai, tentram, aman, nyaman. Baik, Ma. Terima kasih karena telah menjawab beberapa pertanyaan yang dia tanyakan seputar wawasan Nusantara kali ini. Sekian dari wawancara saya kali ini. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya mohon maaf. Terakhir, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agus Agowinda Karika Dewi dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 3. Kali ini saya akan mewawancarai tentang wawasan Nusantara bersama kakak sepupu saya. Silakan narasumber perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Putri Kusmawardani selaku kakak sepupu dari pewawancara. Di sini saya siap untuk dimintai pendapat terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Baik, menurut kakak, apa yang kakak ketahui tentang wawasan Nusantara? Sebenarnya wawasan Nusantara itu sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap keberagaman yang ada seperti ras, agama, suku, adat istiadat, dan lain-lain. Dengan adanya wawasan Nusantara ini, diharapkan masyarakat Indonesia mampu dan menyadari apa itu perbedaan, persatuan dan kesatuan, serta toleransi terhadap keberagaman itu sendiri. Nah, berdasarkan pendapat kakak tadi, apa sih yang akan terjadi jika wawasan Nusantara terabaikan? Baik, sesuai dengan tujuan wawasan Nusantara ini, jika ini diabaikan, mungkin tidak akan ada persatuan dan kesatuan serta toleransi di Indonesia. Kemungkinan besar masyarakat Indonesia akan hidup secara individualisme dan tidak ada yang namanya gotong royong, tidak ada juga penerapan dari slogan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, upaya apa yang bisa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya wawasan Nusantara? Menurut saya pribadi ya, untuk menyadarkan masyarakat Indonesia terkait pentingnya wawasan Nusantara ini nggak bisa dilakukan secara instan. Jadi harus ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus. Dengan begitu, anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang penuh dengan toleransi, mengerti apa artinya persatuan dan kesatuan tersebut, dan bisa merealisasikan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih saya ucapkan atas pendapat luar biasa yang kakak kemukakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Ana Agung Saunis Mariananda dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 6. Hari ini akan melakukan wawancara tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini saya akan menjadikan kakak saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ngurah Pramaraspaki. Saya kakak dari Nisma. Pertama-tama, saya ingin bertanya, sebagai generasi muda, apa yang Anda ketahui tentang wawasan Nusantara tersebut? Menurut saya, atau yang saya ketahui tentang wawasan Nusantara adalah pemahaman atau pengetahuan kita tentang bangsa Indonesia ini yang sebenarnya memiliki berbagai macam ras, suku, dan agama. Namun dari perbedaan ras, suku, dan agama tersebut, kita tetap harus melihat bangsa Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang satu, yang berbentuk republik. Jadi, menurut Anda, apakah generasi muda seperti kita itu penting untuk memiliki wawasan Nusantara? Menurut saya itu sangat penting karena generasi muda adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan dari bangsa Indonesia ini. Jadi sebagai generasi muda sudah seharusnya kita memiliki wawasan Nusantara agar dapat mempersiapkan diri dan mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi sehingga bisa bersaing di era globalisasi nanti dan bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kemungkinan apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya, jika kita tidak memiliki wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita tidak akan bisa memahami dan kita tidak akan bisa menghormati berbagai macam perbedaan yang ada di bangsa Indonesia ini. Contohnya seperti perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan bahasa, dan perbedaan-perbedaan lainnya yang sebenarnya memiliki keunikan tersendiri. Jadi, kalau kita tidak bisa mengerti dan kita tidak bisa menghormati perbedaan tersebut, maka akan timbul tindakan-tindakan saling merendahkan dan juga saling menghina antar sesama manusia di bangsa ini. Jadi, dari sanalah akan timbul suatu konflik dan masalah-masalah lainnya seperti perebutan tanah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Semoga info yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saya. Dan demikian wawancara kami tentang wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ida Yukeniswari Maharani dari kelas 10 MIPA 5 absen 40. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu orang tua saya sendiri, dengan mengangkat topik wawasan Nusantara. Berikut pertanyaannya. Menurut Anda, apakah itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara itu menurut saya adalah cara pandang bangsa terhadap rakyat, kepada bangsa itu sendiri, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari laut, darat, dan udara. Pertanyaan yang kedua, bisakah Anda menyebutkan contoh-contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Contoh-contoh penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong, sosialisasi, contohnya di Banjar, organisasi, terus interaksi sosialisasi terhadap lingkungan dan sekitarnya. Contoh lagi adalah saling tolong-menolong antar umat manusia. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut Anda jika wawasan Nusantara tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau wawasan Nusantara tidak kita miliki dan kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan mempengaruhi dalam pola pikir kita dan mempersempit cara pandang kita, dan membuat kita untuk tidak percaya diri dengan keunggulan dari bangsa kita sendiri dan selalu menganggap bahwa bangsa lain lebih bagus dibandingkan kita. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Laksmi Anugrah Widarmani, nomor absen 35 dari kelas 10 MIPA 6. Kali ini saya sedang bersama kakak saya. Perkenalkan, nama saya Nita, umur saya 22 tahun. Saat ini saya sedang menjadi seorang mahasiswi di Universitas Udayana.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancara Kak Nita mengenai pandangannya terhadap wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, apa kabar Kak Nita hari ini? Hari ini baik, Laksmi. Baik. Jadi, bagaimana hakikat wawasan Nusantara menurut Kak Nita sendiri? Jadi menurut saya, hakikat wawasan Nusantara itu di mana kita sebagai masyarakat Indonesia mengetahui bagaimana kondisi Indonesia, baik itu mulai dari sejarah, tentang wilayah, suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Meskipun tidak mengetahui semuanya, setidaknya kita mengetahui secara garis besarnya seperti itu. Ya. Selanjutnya, menurut Kak Nita, apa yang menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan? Menurut saya, yang jadi tonggak utama itu toleransi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia dengan keadaan Indonesia yang seperti sekarang, di mana banyak wilayah atau pulau, lalu banyak ras, suku, apalagi sekarang Indonesia sudah memiliki 6 agama resmi yang sudah disahkan kan. Nah, maka di sini peran rasa toleransi itu sangat penting, dimana dengan kita dengan adanya rasa toleransi, jadi kita bisa menghargai antara satu orang dengan orang lainnya seperti itu. Jadi lebih bisa mempererat rasa persatuan itu menjadi nyata. Jadi pertanyaan yang terakhir, menurut Kak Nita, apa saja ketentuan dasar yang kiranya harus dipatuhi dan diciptakan dalam cakupan wawasan Nusantara? Jadi selain yang tadi kakak bilang itu rasa toleransi, ada juga kita mempunyai Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu kan terkandung nilai-nilai dasar seperti yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita memiliki Tuhan untuk bilanglah menjadi tolak ukur untuk kita berbuat sesuatu. Lalu ada sila-sila lainnya yang juga berperan sangat penting, di mana tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Mungkin itu ajaran seperti Pancasila, nilai toleransi atau sikap-sikap baik lainnya itu bisa ditanamkan sejak dini, sehingga dimana nanti ketika anak-anak itu sudah tumbuh dewasa, mereka bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nilai persatuan dan kesatuan di dalam masing-masing masyarakat Indonesia itu bisa tetap terjaga seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nita atas waktunya yang udah diluangkan untuk wawancara kali ini. Ya, sama-sama. Baik, sekian wawancara yang saya lakukan pada hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. So my name is Kaira, and can you tell us your name? My name is Alain Robert, but known as the French Spider-Man, and I am also Keke's stepdad, living in Bali now for 7 years. Okay. So for now, I'm gonna explain you about the national vision of Indonesia towards their people, nation, and territory. So for the national vision of Indonesia, they're implementing to 4 aspects, which is political aspect, economic aspect, socio-cultural aspect, defense and security aspect. But from of those aspects, the point is to give equal chance to the citizen of Indonesia. So my question is, I wanted to know your opinion as a foreigner staying in Bali, and also your experience when you are staying in Bali. Well, okay. First of all, if I need to develop a little bit on social respect, because of my age, I am 58, turning soon 59. I am living here on a retired kitab, so I am not entitled to get the BPJS. As, for example, if I was still living in my country in France, I would be fully covered, meaning there is no divisions, meaning whether you are an expat or whatever, you are still entitled to be protected by the government. And also your perspective about these points, is it also the same for you in your country, or? No, meaning, well, in my country, which is France,
the social system is really evolved. Let's say about Africa, South America, we are talking about developing countries. So the other one, as a matter of fact, there is 85% of the world who is developing, and there is only 15% who is developed. So in developed countries, you may have a lot of social advantage, and in developing countries, it is improving. So things that, for example, we had in France a long time ago, and still now, and still improving. Here, for example, in Indonesia, it's going to take a while. But step by step, I am sure that with the will of the government, that things are going to improve, socially talking, and in every aspect of the civilization. So for the last question, I wanted to ask you, have you ever experienced any discrimination from the Indonesian people? No, not at all. Well, here in Indonesia, I have always been surprised that people, they are calling me boss. It is even the opposite. So, and I told them I am not a boss, I have invited the local to come and to swim into my pool, like if we are brothers, because I don't feel like they are not. I am treating them like any other guys coming from France or living here in Bali. And so far, only good experience? So far, I am really happy living in Indonesia, because I can feel a certain sense of freedom that in our modern countries, actually, we have lost. That's why, very often people, they're always going against me about what is wrong about Indonesia, and me, I'm telling them about actually what is right. Because somehow I love Indonesia for that, because I have retrieved much more freedom in this country, me as a French citizen, than what I had in my own country. I born French, I am still a French citizen, but I am living in Indonesia for now 7 years. 9 years actually, because a year and a half in Jakarta.